Suami tega menitipkan anakku di tempat penitipan hingga tutup dan dia malah pergi ke hotel bersama selingkuhannya. Langsung aku ceraikan dan kusita semua aset pemberianku. Dasar tak tahu terima kasih. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit di atas Jakarta sore itu adalah kanvas gradasi jingga, merah muda, dan ungu. Siluet gedung-gedung tinggi tampak seperti tiang-tiang raksasa yang menopang kubah semesta. Di sebuah taman kecil yang diselipi pepohonan Kamboja dan hamparan bunga aster, seorang wanita muda bernama Kirana Paramita duduk di bangku taman, memandangi putri semata wayangnya, Luna, yang asyik mengejar kupu-kupu. Usia Luna baru 5 tahun, namun tawanya sudah semerdu lonceng angin dan langkah kecilnya secepat kilat. Rambut ikalnya yang sebahu bergoyang-goyang setiap kali dia melompat, memancarkan aura polos yang menghangatkan hati Kirana. Kirana tersenyum tipis, matanya memancarkan kehangatan seorang ibu sekaligus sorot lelah yang samar. Sejak pagi, otaknya terus berputar memikirkan detail presentasi penting untuk klien dari Jepang esok hari. Sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, hidup Kirana adalah rentetan deadline dan angka. Namun, begitu jam kantor usai, semua itu seolah lenyap, digantikan oleh peran terpentingnya, ibu bagi Luna. Ia selalu berusaha keras untuk menyeimbangkan karir cemerlangnya dengan waktu berkualitas bersama putrinya. Mama adalah panggilan paling merdu di dunia bagi Kirana, dan tawa Luna adalah melodi favoritnya. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam mengilap berhenti di tepi jalan. Dari dalamnya, seorang pria jangkung dengan senyum menawan keluar. Ardi Lesmana, suami Kirana, adalah sosok yang selalu berhasil mencuri perhatian. Dengan setelan kemeja rapi yang masih sedikit kusut dan dasi yang dilonggarkan, ia memancarkan aura pengusaha muda yang sibuk namun tetap karismatik. Ardi adalah pemilik sebuah perusahaan startup di bidang teknologi yang sedang naik daun. Dulunya, ia hanyalah seorang programmer biasa dengan ide-ide brilian. Namun, berkat dukungan finansial dan jaringan Kirana, yang berasal dari keluarga cukup terpandang dan memiliki koneksi kuat, Ardi berhasil mengembangkan usahanya hingga sebesar sekarang. Rumah mewah yang mereka tempati, mobil-mobil mewah di garasi, bahkan kantor megah tempat Ardi berkarya, sebagian besar adalah hasil investasi awal dari Kirana atau hadiah darinya. Kirana tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, melihat Ardi berhasil dan bahagia adalah kebahagiaannya juga. "Papa pulang," teriak Luna riang, langsung berlari menghambur ke pelukan Ardi. Ardi tertawa, mengangkat Luna tinggi-tinggi, dan mencium pipi gembil putrinya. Pemandangan itu selalu menghangatkan hati Kirana. Mereka adalah keluarga kecil yang sempurna, setidaknya di mata orang lain. Kirana, Ardi, dan Luna. Sebuah potret kebahagiaan yang lengkap. Ardi mendekat, mengecup kening Kirana lembut. "Bagaimana harimu, sayang? Maaf telat, tadi ada meeting mendadak." "Tidak apa-apa," jawab Kirana. "Luna juga baru sebentar bermain. Tapi aku harus segera pulang. Ada beberapa email yang harus kubalas sebelum tidur." "Baiklah," Ardi mengangguk. "Aku akan siapkan makan malam. Malam ini, aku yang masak." Ia mengedipkan mata, dan Kirana tersenyum, hatinya sedikit terangkat. Meskipun sibuk, Ardi selalu berusaha menunjukkan perhatian kecil seperti ini. Itu salah satu hal yang membuatnya jatuh cinta pada pria itu. Perhatiannya, ambisinya, dan caranya memperlakukan Luna. Mereka pun beranjak pulang, meninggalkan senja yang makin pekat di Taman Aster, membawa serta gambaran sebuah keluarga yang solid, penuh cinta, dan tampak tak tergoyahkan. Namun, takdir punya rencana lain.
Dan keharmonisan ini hanyalah lapisan tipis yang menutupi retakan yang tak terlihat. Minggu-minggu berlalu setelah sore yang damai di Taman Astar. Kehidupan Kirana, Ardi, dan Luna kembali pada orbitnya yang sibuk, seolah tak ada yang berubah di permukaan. Pagi yang tergesa-gesa selalu diawali dengan alarm ponsel Kirana yang berdering nyaring pada pukul 5 pagi. Ia akan bergegas mandi, menyiapkan sarapan sederhana untuk Ardi dan Luna, memastikan seragam sekolah Luna sudah rapi, dan tas kantornya sendiri sudah siap sedia. Ardi akan bangun lebih siang, sekitar pukul 6.30, dan biasanya langsung tenggelam dalam ponselnya, memeriksa email atau berita bisnis. Interaksi mereka di pagi hari mulai terasa lebih fungsional, tak lagi sehangat dulu, sebatas obrolan tentang jadwal hari itu atau pertanyaan singkat seputar Luna. Kirana disibukkan dengan proyek-proyek besar di kantornya. Sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, posisinya menuntut energi dan fokus penuh. Ada kampanye peluncuran produk baru yang harus ia kawal, meeting maraton dengan tim kreatif, negosiasi dengan agensi iklan, hingga presentasi strategis di hadapan para petinggi perusahaan. Ia sering pulang larut, terkadang hingga pukul 21 atau bahkan pukul 22, memastikan setiap detail sudah sempurna. Dedikasinya terhadap pekerjaan adalah salah satu pilar identitasnya, kebanggaan yang ia rasakan karena mampu berdiri di kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang nama besar keluarganya. Ardi, di masa awal pernikahan mereka, adalah pendukung terbesarnya. Ia sering mengirimkan makan malam ke kantor Kirana, menanyakan kabar via pesan singkat, dan memuji kegigihan Kirana. "Kamu itu otaknya keluarga kita, sayang," Ardi pernah berkata suatu malam, matanya memancarkan kekaguman yang tulus. Pujian-pujian itu dulu terasa seperti bahan bakar, menguatkan Kirana untuk terus maju. Namun, belakangan ini, Kirana mulai merasakan adanya pergeseran halus yang tak terucapkan. Ardi, yang dulunya sering menjemputnya atau setidaknya mengirim pesan singkat berisi, "Hati-hati di jalan, sayang," kini semakin jarang melakukannya. Kirana akan pulang dengan taksi daring, terkadang merasa sedikit hampa saat memasuki rumah yang sepi karena Ardi belum tiba. Alasan yang Ardi lontarkan juga mulai menunjukkan pola yang berulang. Meeting mendadak yang molor, ada masalah di server kantor, atau harus menjamu klien penting dari luar kota. Jam kerjanya terasa semakin tak terduga. Ia bisa pulang sangat larut, setelah Kirana dan Luna sudah tidur pulas, atau bahkan terkadang menghilang tanpa kabar selama beberapa jam di siang hari, hanya untuk kembali dengan penjelasan yang samar-samar. Contohnya, pada suatu hari Selasa, Ardi bilang dia akan pulang cepat karena ingin menemani Luna bermain. Kirana pun bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Namun, hingga pukul 19, Ardi tak kunjung pulang. Panggilan Kirana tak diangkat. Pukul 20, Ardi akhirnya menelepon balik dengan suara agak terengah-engah, mengatakan ia terjebak macet parah dan baru saja bisa keluar dari daerah pusat kota. "Maaf banget, sayang. Sinyal jelek di sana, jadi nggak bisa kabarin," dalihnya. Kirana hanya bisa menghela napas. Meskipun rasa kecewa sedikit mencubit hatinya. Puncak dari kegelisahan Kirana terjadi pada suatu malam Kamis. Kirana terbangun pukul 2.17 dini hari. Sisi ranjang Ardi masih kosong dan dingin. Jantungnya berdebar pelan, memicu kecemasan yang tiba-tiba. Ia meraba ponselnya di nakas, mencoba menelepon Ardi. Hanya suara operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Detik-detik berlalu, terasa begitu panjang dan mencekam dalam keheningan kamar. Rasa khawatir mulai menyusup, dibarengi sedikit kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, perasaan tidak nyaman yang mengganjal di ulu hatinya. Hingga akhirnya, pukul 3.05, suara kunci diputar terdengar pelan dari pintu depan. Ardi masuk ke kamar dengan langkah hati-hati, berusaha tidak membangunkan Kirana. Ia tampak kelelahan, namun tidak kusut seperti orang yang baru tidur di kantor. Kemejanya terlihat rapi,
bahkan kerah bajunya masih bersih. "Dari mana saja?" tanya Kirana. Suaranya serak dan agak parau karena baru terbangun dari tidur yang tidak pulas. Ia sengaja berpura-pura baru bangun, ingin melihat reaksi Ardi. Ardi terlonjak kaget, bahunya sedikit terangkat. "Oh, sayang, kau belum tidur." Dia terlihat sedikit gelagapan, matanya sedikit membesar. "Itu, ada masalah besar di server. Harus segera ditangani. Timku panik, jadi aku harus turun tangan langsung. Aku bahkan ketiduran di kantor, baru bangun 1 jam lalu. Maaf tidak sempat mengabarimu, handphoneku mati kehabisan baterai." Ardi menjelaskan dengan detail teknis yang Kirana tidak terlalu pahami, tentang bug yang kritis, downtime yang mengancam reputasi perusahaannya, dan betapa gentingnya situasi. Kirana mengangguk-angguk, mencoba menerima setiap kata. Ia memaksakan senyum tipis dan berpura-pura percaya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ardi memang hanya sedang bekerja keras. Namun, indera Kirana yang tajam menangkap sesuatu yang berbeda. Selain pakaian Ardi yang terlalu rapi untuk ukuran orang yang tidur di kantor, samar-samar tercium aroma parfum wanita yang sangat tipis, nyaris tak terdeteksi jika Kirana tidak sedekat ini. Sebuah aroma manis, floral, yang bukan parfumnya. Bukan parfum yang biasa ia kenakan, bukan pula aroma sabun cuci atau pelembut pakaian. Itu adalah aroma baru, asing, dan entah mengapa terasa mengganggu. Keraguan itu, sekecil dan sehalus apapun, kini telah tertanam kuat di benak Kirana. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya sebagai kelelahan, paranoid, atau imajinasi semata. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Luna adalah prioritas mereka, dan Kirana percaya Ardi akan selalu menjunjung tinggi keluarga di atas segalanya. Ia selalu percaya itu. Namun, seiring berjalannya waktu, celah-celah kecil itu, aroma asing yang kini terkadang tercium samar, dan kebiasaan pulang larut Ardi yang semakin sering dan minim penjelasan, mulai membentuk retakan tak kasat mata di fondasi pernikahan mereka yang dulunya ia yakini kokoh tak tergoyahkan. Setelah malam dengan aroma parfum asing yang menusuk inderanya, Kirana merasa ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Ia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, efek dari kelelahan yang menumpuk akibat tuntutan pekerjaan yang tak henti. Kirana mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Ia adalah Kirana, wanita rasional, yang tidak akan dengan mudah terbawa emosi atau prasangka tanpa bukti konkret. Namun, benih keraguan itu sudah tertanam, dan kini ia tak bisa mengabaikannya. Keharmonisan yang selama ini mereka pupuk terasa sedikit goyah, seperti kristal bening yang mulai memperlihatkan retakan sangat halus. Perilaku Ardi memang tidak berubah drastis di permukaan. Dia masih memeluk Luna dengan hangat, sesekali mencium kening Kirana sebelum berangkat kerja, dan mengucapkan, "Aku mencintaimu," dengan nada yang sama. Namun, bagi Kirana yang jeli dan sangat mengenal setiap inci kebiasaan suaminya, perubahan kecil mulai terasa seperti anomali. Ardi semakin sering lembur, seolah kantor startupnya yang dulu ia klaim sudah mapan, tiba-tiba mengalami hypergrowth yang membuatnya harus berada di sana 24 jam sehari. Ia akan berangkat pagi-pagi sekali, terkadang bahkan sebelum Kirana terbangun, dan pulang larut malam, seringkali setelah Kirana dan Luna sudah terlelap. Ponsel Ardi, yang dulu sering tergeletak bebas di meja ruang tamu, di meja makan, atau bahkan di kamar mandi, kini lebih sering berada dalam genggamannya. Jika tidak di tangan, ponsel itu akan diletakkan dengan layar menghadap ke bawah, atau terkunci di dalam tas kerjanya. Panggilan teleponnya, yang dulunya sering ia jawab dengan santai dimanapun Kirana berada, kini seringkali dilakukan sambil menjauh dari Kirana. Ardi akan beranjak ke balkon, ke taman belakang, atau bahkan ke kamar mandi. Suaranya berbisik pelan seolah ada rahasia yang tidak boleh Kirana dengar. Kadang, Kirana menangkap sepotong percakapan Ardi yang janggal, seperti,
nanti ku kabari lagi ya. Atau, jangan terlalu sering telepon aku di jam kerja. Kirana, yang biasanya terbuka dan blak-blakan dalam menyampaikan pikiran, kini menemukan dirinya lebih sering terdiam, mengamati seperti seorang detektif. Ia memperhatikan detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ardi yang mendadak lebih peduli dengan penampilannya, bukan hanya sekadar rapi. Dia mulai memakai parfum merek baru yang lebih mahal. Bahkan ada botol parfum yang ia sembunyikan di laci meja kerjanya. Ardi juga mulai rutin ke gym di pagi hari, sesuatu yang ia abaikan selama berbulan-bulan. Ia bahkan mengganti gaya rambutnya, memilih potongan yang lebih modern dan trendy. Biar terlihat lebih muda, sayang, katanya suatu hari dengan senyum lebar yang terasa sedikit dipaksakan. Yang paling mengganggu Kirana adalah momen-momen saat Ardi tampak tersenyum sendiri sambil menatap ponselnya. Senyum itu bukan senyum lega setelah menyelesaikan proyek sulit, bukan pula senyum bahagia karena foto Luna. Itu adalah senyum malu-malu, senyum yang memancarkan kebahagiaan personal yang asing, senyum yang Kirana sendiri jarang sekali lihat dari Ardi akhir-akhir ini, senyum yang dulu Ardi berikan hanya untuknya. Puncaknya terjadi pada suatu sore, hari Jumat yang dingin setelah hujan deras. Ardi baru pulang kerja dan langsung bergegas mandi, mengatakan ia sangat berkeringat setelah berlari mengejar taksi. Ponsel Ardi bergetar di atas meja kerjanya yang penuh dengan dokumen. Kirana, yang sedang membereskan mainan Luna di ruang keluarga, tanpa berpikir panjang, meraihnya. Ia hanya ingin melihat jam, atau mungkin membalas pesan dari grup sekolah Luna yang baru saja masuk. Namun, saat layar menyala, sebuah notifikasi pesan dari aplikasi chat populer muncul di bagian atas layar. Aku merindukanmu, sayang. Sampai jumpa besok di tempat biasa ya. V-nya Ardi. Memberikan ciuman. Pesan itu disertai dengan emotikon hati berwarna merah menyala dan emoji ciuman. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Dunia seolah membeku sesaat. Tangannya gemetar begitu hebatnya. Hampir saja menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Nama pengirimnya tidak spesifik. Hanya sebuah inisial. V. Kirana mengenal banyak klien dan rekan kerja Ardi. Tetapi tidak ada yang berinisial V yang Ardi kenal begitu akrab. Apalagi sampai menggunakan panggilan mesra dan emotikon seperti itu. Pikirannya langsung melayang pada aroma parfum asing yang ia cium beberapa waktu lalu. Kini potongan-potongan teka-teki itu mulai menyambung, membentuk gambaran mengerikan. Ia ingin membuka pesan itu, membaca lebih jauh, mencari bukti yang lebih konkret. Ia ingin menelusuri riwayat obrolan, menemukan identitas si pengirim. Namun, rasa takut yang luar biasa menghentikannya. Takut akan apa yang akan ia temukan. Takut jika dugaannya selama ini ternyata benar. Takut bahwa fondasi kehidupannya yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh seketika. Ia meletakkan kembali ponsel Ardi di tempat semula, memposisikannya persis seperti saat ia menemukannya, seolah tak pernah menyentuhnya. Namun, bayangan pesan itu, inisial V, dengan emotikon hati merah dan panggilan V-nya Ardi, terus berputar di benaknya seperti rekaman rusak yang tak bisa dihentikan. Malam itu, makan malam terasa hambar. Bahkan makanan favorit Luna pun tidak bisa Kirana nikmati. Kirana berusaha sekuat tenaga bersikap normal, bermain dengan Luna, bercerita tentang aktivitasnya di kantor. Bahkan ia mencoba bertanya pada Ardi tentang harinya dengan nada santai. Ardi pun berusaha menunjukkan perhatian seperti biasa, menanyakan tentang presentasi Kirana dan memuji masakan yang ia buat. Tapi Kirana bisa merasakan jurang yang tak terlihat dan semakin melebar di antara mereka. Ia merasa seperti sedang mengenakan topeng, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara di dalam dirinya ada gejolak kecurigaan yang semakin membara, membakar habis ketenangannya. Keraguan itu kini bukan lagi bisikan samar, melainkan sebuah melodi sumbang yang terus dimainkan di kepala Kirana, mengusik setiap saat. Ia tidak ingin menjadi istri yang paranoid atau pencemburu buta. Ia ingin mempercayai Ardi,
suami yang dulu sangat ia cintai dan dukung. Tapi jejak-jejak kecil yang Ardi tinggalkan, secara sengaja atau tidak, terlalu jelas untuk diabaikan. Aroma, jam pulang yang tak masuk akal, dan kini pesan itu. Kirana tahu, ia tidak bisa lagi menutup mata. Ia harus mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya, apapun rasa sakit yang mungkin akan ia hadapi. Rasa penasaran bercampur ketakutan dan amarah mulai mendorongnya ke ambang batas, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang tak pernah ia bayangkan akan menimpa keluarganya. Malam-malam setelah penemuan samar aroma parfum yang bukan miliknya, dan setelah melirik sekilas notifikasi V di ponsel Ardi, terasa seperti siksaan batin bagi Kirana. Tidurnya tidak lagi nyenyak, dipenuhi bayangan-bayangan dan kecurigaan yang berulang kali menghantui. Setiap jam pulang Ardi yang terlambat adalah sebuah tusukan di hatinya yang terasa perih. Setiap dering ponsel Ardi yang dijawabnya dengan bisikan pelan sambil menjauh, setiap layar ponsel yang Ardi jauhkan darinya seolah sengaja, adalah sebuah konfirmasi yang menyakitkan atas ketakutan terbesarnya. Kirana tidak bisa lagi berpura-pura. Ia adalah wanita yang berprinsip, memegang teguh kejujuran dan kesetiaan, dan kebohongan adalah racun mematikan dalam sebuah hubungan yang ia hargai. Jika Ardi berani berkhianat, ia harus menghadapi konsekuensi pahitnya. Nalurinya sebagai seorang direktur pemasaran yang terbiasa menganalisis data, mencari pola, dan merumuskan strategi berdasarkan fakta, kini sepenuhnya terfokus pada kehidupan pribadi Ardi. Ia tidak akan gegabah. Ia tahu betul bahwa emosi tidak boleh mendikte langkahnya. Ia membutuhkan bukti kuat, bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa ia pegang dan tunjukkan, sebelum menghadapi Ardi dan mengkonfrontasinya dengan kenyataan yang mungkin menghancurkan. Pagi itu, cuaca mendung menggantung di langit Jakarta. Ardi tergesa-gesa keluar rumah, mengatakan ada meeting pagi di luar kota yang tidak bisa ia tunda. Penjelasannya terdengar begitu meyakinkan. Seperti biasa, Kirana mengantar Ardi hingga pintu, mencium pipinya singkat, dan Ardi pun berlalu dengan mobilnya. Begitu suara mesin mobil Ardi yang halus menjauh dari pekarangan rumah, Kirana tidak membuang waktu. Dengan jantung berdebar kencang namun tekad yang membaja, ia bergegas kembali ke kamar tidur utama. Matanya menyapu setiap sudut, mencari-cari. Ia membuka laci meja Ardi, memeriksa tas kerjanya yang terbuka sedikit di kursi, menggeledah saku jaket yang Ardi gantung sembarangan di belakang pintu. Ia tahu betul tindakan ini melanggar privasi, tapi di benaknya, Ardi sendiri yang telah lebih dulu merusak fondasi kepercayaan itu dengan kemungkinan pengkhianatan. Tangannya menyentuh sesuatu yang gumpal di saku jas Ardi yang tergantung di lemari pakaian. Sebuah benda kecil yang terlipat rapi. Saat ia menariknya keluar, ternyata itu adalah selembar struk parkir. Bukan struk parkir dari kantor Ardi yang terletak di pusat bisnis, melainkan dari sebuah hotel butik mewah di bilangan Jakarta Selatan. Sebuah area yang cukup jauh dari kantor Ardi maupun rumah mereka di pinggiran kota. Kirana memeriksa tanggalnya. Struk itu bertanggal 2 hari yang lalu, tepatnya pada malam di mana Ardi pulang pukul 3 pagi dengan dalih, masalah server yang kritis dan tidur di kantor. Waktu parkir yang tertera jelas menunjukkan mobil Ardi masuk sekitar pukul 20 malam dan keluar pukul 2.45 dini hari. Hampir 7 jam. Jantung Kirana berdegup semakin kencang, memukul-mukul dinding dadanya. Hotel butik? Hampir 7 jam? Pikirannya berteriak. Tidak mungkin Ardi di sana untuk urusan bisnis resmi, apalagi jika ia mengaku tertidur di kantor. Napas Kirana tercekat. Struk parkir itu adalah pecahan puzzle pertama yang jelas, sebuah kepingan bukti konkret yang tak terbantahkan. Aroma parfum wanita, inisial V, dengan emotikon hati yang mesra, dan kini struk parkir hotel yang mencurigakan. Semuanya mulai membentuk skenario yang paling ia takutkan, sebuah gambaran pengkhianatan yang perlahan-lahan menjadi kenyataan. Tidak puas hanya dengan itu, Kirana lalu membuka laptop Ardi yang tergeletak di meja kerja.
Biasanya, Ardi tidak pernah mengunci laptopnya karena ia sering menggunakannya untuk bekerja dari rumah, dan Kirana juga sering memakainya untuk hiburan atau mencari referensi. Kirana mencoba mencari riwayat browser, folder dokumen, atau mungkin chat history di aplikasi pesan instan yang terinstal. Namun, Ardi ternyata cukup pintar dan berhati-hati. Riwayat browser bersih, tidak ada jejak situs mencurigakan. Folder penting terproteksi dengan kata sandi yang tidak Kirana ketahui, dan tidak ada jejak obrolan mencurigakan yang mudah ditemukan di aplikasi pesan instan. Ardi pasti sudah membersihkan jejak digitalnya dengan sangat teliti. Meskipun begitu, Kirana tidak menyerah. Ingatannya tentang kebiasaan Ardi yang terkadang ceroboh, meskipun di bidang digital ia tampak rapi, memberinya secercah harapan. Ia teringat Ardi sering menggunakan sebuah aplikasi pelacak lokasi di ponselnya untuk memantau perjalanan kurir perusahaannya atau untuk keperluan logistik. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka aplikasi itu di ponsel Ardi yang sempat ia pegang sebentar saat Ardi mengambil jaket. Ia mencoba menebak kata sandi, tanggal ulang tahun Ardi, tanggal pernikahan mereka, tanggal lahir Luna. Gagal. Ardi tidak sebodoh itu. Namun, Kirana teringat sesuatu yang lebih tua dan jarang digunakan. Ardi memiliki iPad lama yang biasanya hanya tergeletak di meja samping tempat tidur. Jarang tersentuh kecuali untuk menonton film atau bermain game ringan di akhir pekan bersama Luna. Kirana meraih iPad itu. Dan benar saja, Ardi seringkali lupa logout dari akun-akun penting di iPad ini, berpikir bahwa perangkat itu tidak akan pernah disentuh orang lain selain anggota keluarga. Kirana membuka aplikasi email Ardi, dan sebuah napas lega bercampur ketegangan keluar dari bibirnya. Ia masih logged in. Dengan mata berkedip cepat, memindai setiap baris, Kirana menelusuri inbox Ardi. Tidak ada yang aneh di sana, hanya email pekerjaan biasa, promosi, dan newsletter yang tidak penting. Lalu Kirana beralih ke folder, sent, dan drafts. Nihil. Hampir putus asa, rasa lelah dan kecewa mulai membebani bahunya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa harapan terakhir, Kirana mencoba mencari di folder, spam, atau trash. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah email terhapus. Namun karena ia cukup cepat, email itu masih bisa dipulihkan dari folder sampah. Email itu dikirim oleh Ardi ke sebuah alamat email yang tidak dikenal Kirana, dan subjeknya hanya berupa tanggal sederhana. Saat email itu terbuka, dunia Kirana seolah runtuh menjadi kepingan-kepingan tak berarti. Itu bukan email pekerjaan sama sekali. Itu adalah sebuah surat cinta singkat, dengan nada genit dan kalimat-kalimat rindu yang menggelikan, sangat berbeda dari Ardi yang Kirana kenal. Kalimat pembukanya saja sudah membuat perutnya mual. Sayangku, maaf semalam tak bisa berlama-lama, aku rindu sentuhanmu. Dan yang paling menghancurkan adalah adanya lampiran foto. Foto Ardi, tersenyum lebar, terlihat sangat bahagia, sedang berada di sebuah kafe yang Kirana kenal. Kafe tempat mereka dulu sering berkencan. Namun, bukan foto Ardi yang membuat Kirana mematung dalam kehancuran. Di samping Ardi, terlihat seorang wanita. Wanita itu berambut panjang, sedikit bergelombang dengan warna kecoklatan, memiliki senyum manis dan mata yang melengkung indah saat tertawa. Kirana tidak mengenalinya sama sekali. Pakaiannya kasual, namun terlihat elegan dan mahal. Dan yang paling mengejutkan, di jari manis wanita itu, ada cincin yang sama persis dengan cincin yang Ardi kenakan di jari manis kanannya. Cincin perak yang Ardi bilang, cincin keberuntungan, yang ia beli sendiri saat awal merintis bisnis. Air mata Kirana menetes, satu persatu, membasahi layar iPad. Surat cinta itu ditutup dengan kalimat, tak sabar menunggu weekend kita di puncak, sayang. Kiss, V. V, inisial itu kini bukan lagi sekadar inisial yang mengganggu. Itu adalah nama seseorang yang kini telah mengambil alih sebagian hidup suaminya,
menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Wanita berinisial V itu nyata. Dia bukan hantu atau imajinasi Kirana. Cincin yang sama. Kencan di hotel butik. Dan sekarang, rencana akhir pekan berdua di puncak. Semua keraguan Kirana terjawab sudah dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan imajinasi, bukan paranoia. Ini adalah kebenaran yang pahit, telanjang, dan tak bisa lagi ia hindari. Amarah yang membara, rasa sakit yang menusuk, dan kehampaan yang luar biasa campur aduk di dada Kirana, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Ia merasa bodoh, begitu naif karena telah terlalu percaya pada Ardi, suaminya. Air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi pipinya, tapi kali ini bukan air mata kepanikan atau kesedihan semata, melainkan air mata kemarahan yang membara, air mata pengkhianatan yang tak termaafkan. Ardi telah menghancurkan kepercayaannya, mengkhianati janji suci pernikahan mereka, dan yang paling parah, ia telah menelantarkan Luna secara emosional dengan perbuatannya yang keji ini. Kirana tahu, perang telah dimulai. Dan ia tidak akan membiarkan Ardi lolos begitu saja dari semua ini. Rasa sakit dan amarah mengalir deras dalam nadi Kirana. Kini memompa bukan lagi darah, melainkan tekad yang membaja. Selama ini, ia selalu percaya bahwa Ardi adalah pasangannya, rekan sejiwa yang akan selalu bersamanya membangun mimpi, merawat keluarga, dan melewati setiap badai kehidupan. Kini, semua keyakinan itu hancur berkeping-keping menjadi debu di hadapannya. Pikiran untuk langsung mengonfrontasi Ardi, menuntut penjelasan, dan meluapkan semua kemarahan yang membara dalam dirinya terlintas kuat. Namun, Kirana menepisnya. Ia harus tenang, harus berpikir strategis, seperti saat ia menghadapi krisis terbesar di perusahaan. Ardi telah menunjukkan sisi liciknya dengan membersihkan jejak digital. Jadi Kirana harus lebih cerdik, lebih taktis, dan lebih siap. Jumat sore itu terasa sangat panjang dan hambar di kantor. Detik-detik berlalu begitu lambat, menyeret Kirana dalam penantian yang menyiksa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan otomatis, jari-jarinya menari di atas keyboard. Namun pikirannya terus melayang ke rumah, ke Ardi, dan ke masa depan yang kini terasa buram. Ia tak sabar menunggu Ardi pulang, bukan lagi karena rindu atau cinta, melainkan karena ia ingin mengamati lebih jauh, mencari celah, dan yang terpenting, mencari kesempatan untuk melancarkan rencana yang baru saja terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang penuh perhitungan dan berpotensi menghancurkan. Luna dijemput oleh pengasuhnya, Mbak Titin, seperti biasa, dan Kirana memutuskan untuk pulang lebih awal, tak peduli jika pekerjaan kantornya belum sepenuhnya rampung. Setibanya di rumah, Kirana disambut oleh tawa renyah Luna yang sedang asyik menonton kartun kesukaannya di ruang keluarga. "Mama pulang," seru Luna riang, langsung berlari menghambur memeluknya dengan erat. Kirana membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya di rambut harum putrinya, seolah mencari kekuatan dan alasan dari tubuh mungil itu. Luna adalah segalanya baginya, alasannya untuk kuat, alasannya untuk berdiri tegak, alasan mengapa ia harus menyelesaikan kekacauan dan pengkhianatan ini demi masa depan putri kecilnya. Tak lama kemudian, sekitar pukul 6 sore, terdengar suara mobil Ardi memasuki garasi. Seperti biasa, Ardi masuk dengan senyum lebar, mencium kening Kirana dan Luna bergantian, lalu bertanya tentang hari mereka. Kirana membalas dengan senyum tipis yang ia paksakan, berusaha mati-matian menyembunyikan badai yang mengamuk di dalam hatinya. "Mama, Papa janji mau main masak-masakan sama Luna," rengek Luna riang, menarik-narik tangan Ardi yang baru saja meletakkan tas kerjanya. Ardi tersenyum lembut pada Luna, mengusap puncak kepalanya. "Tentu saja, sayang. Papa ganti baju dulu ya. Kalian tunggu Papa di meja makan." Ardi kemudian bergegas menuju kamar mandi. Kirana melihat jam. Pukul 18.15. Ardi belum mencicipi makan malam. Biasanya,
Ia akan langsung bergabung atau paling tidak makan dulu sedikit sebelum bermain dengan Luna atau tenggelam dalam ponselnya. Ada keganjilan kecil yang Kirana tangkap. Sekitar pukul 18.45, saat Kirana sedang sibuk menyiapkan piring dan menuangkan lauk ke mangkuk di dapur, Ardi menghampirinya. Ia sudah berganti pakaian santai, namun terlihat lebih rapi dan wangi dari biasanya. Bahkan ada sedikit sentuhan gel rambut di rambutnya. "Sayang, aku harus pergi lagi sebentar," katanya. Suaranya sedikit rendah dan terdengar tergesa-gesa. "Ada urgent call dari investor. Mereka ingin meeting mendadak sekarang juga. Nggak bisa ditunda. Aku mungkin pulang larut lagi, seperti semalam." Kirana memandangnya datar, menahan setiap emosi yang bergejolak. "Mendadak lagi?" tanyanya. Ada nada sinis samar yang nyaris tak terdengar, namun cukup menusuk bagi telinga yang peka. "Bukankah kau bilang kemarin akan menghabiskan akhir pekan ini di rumah, bermain dengan Luna?" Kirana sengaja menyinggung janjinya pada Luna, menguji reaksi Ardi. Ardi sedikit gelagapan, matanya bergerak-gerak menghindari tatapan Kirana. Ini beda, sayang. Ini sangat penting untuk kelangsungan bisnis kita. Investor dari luar kota. Mereka cuma sebentar di sini. Besok pagi langsung terbang lagi. Aku harus menemui mereka sekarang juga. Kalau tidak, bisa rugi besar. Ia mengeluarkan ponselnya, seolah hendak menunjukkan sesuatu di layar, namun buru-buru menyimpannya kembali ke saku celana. "Luna bisa main sama kamu kan? Maaf ya, Nak," katanya pada Luna yang sudah mulai cemberut di ruang makan, mendengar percakapan orang tuanya. "Tapi Papa janji." Suara Luna bergetar, hampir menangis, matanya mulai berkaca-kaca. Ardi mendekati Luna, membujuknya dengan nada lembut yang dipaksakan. "Nanti Papa belikan boneka Barbie terbaru yang paling besar. Mau? Besok kita main sepuasnya. Main masak-masakan, bikin istana." "Ya? Papa harus kerja dulu untuk Luna, sayang, biar Luna bisa sekolah tinggi dan punya banyak mainan." Kirana melihat ke arah Ardi. Ini adalah celah yang ia tunggu. "Baiklah. Kalau begitu, Ardi, tolong antarkan Luna ke tempat penitipan anak, Pelangi Ceria." "Ya," kata Kirana tiba-tiba, membuat Ardi terkejut, bahkan sedikit terlonjak. Ia berhasil membuat Ardi kehilangan keseimbangan mentalnya. "Aku ada video conference yang sangat penting jam 7 malam ini dengan klien dari Eropa. Tidak bisa diganggu sama sekali. Dan sepertinya akan sangat larut, mungkin sampai tengah malam. Aku tidak mau Luna sendirian di rumah hanya dengan Mbak Titin saja. Kau tahu kan, Mbak Titin sudah tua dan agak sulit mengurus Luna yang aktif sendirian." Mata Ardi membelalak sedikit, menunjukkan ekspresi kaget yang kentara. "Penitipan? Malam-malam begini? Bukankah itu terlalu?" Ia mencoba mencari alasan lain, otaknya berputar mencari cara untuk menolak. "Luna sering dititipkan di sana saat aku kerja lembur. Kau tahu itu," potong Kirana cepat, menatapnya tajam, tidak memberinya ruang untuk beralasan. "Lagi pula, kau bilang akan pergi meeting penting, kan? Kau tidak mungkin fokus jika Luna ada di rumah. Luna tidak mungkin sendirian. Aku akan selesai sekitar jam 10 atau 11 malam, jadi tolong jemput dia nanti." Kirana menekankan kata "jemput" dan "nanti" dengan intonasi yang sengaja ia buat ambigu, agar Ardi berpikir ia akan menjemput Luna tepat waktu. Namun sebenarnya Kirana sengaja menciptakan kondisi yang akan memerangkap Ardi. Ardi tampak berpikir keras, menimbang-nimbang. Ada keraguan dan perhitungan di matanya, seolah ia sedang menghitung risiko antara menolak permintaan Kirana dan merusak alibinya, atau menerima dan membatalkan janji gelapnya. Namun, argumen Kirana cukup kuat dan logis di permukaan. Jika ia menolak, Kirana pasti akan curiga lebih dalam. Dan ia sangat perlu pergi. Janji gelap itu terlalu menggiurkan untuk dibatalkan. "Baiklah," Ardi akhirnya menghela napas pasrah. "Aku akan mengantar Luna.
Tapi pastikan dia tidak rewel ya, sayang. Aku tidak mau dia menangis. Ia meraih kunci mobilnya dan dompetnya. Tidak akan rewel. Dia anak baik, jawab Kirana, mengusap kepala Luna lembut. Dalam hati, ia merasakan kepuasan yang dingin dan pahit. Rencananya berjalan lancar. Ia tahu Ardi tidak akan langsung ke meeting investor. Ardi akan menuju tempat biasa dengan V-nya, meninggalkan Luna di tempat penitipan. Ardi menggandeng Luna ke mobil. Luna melambaikan tangan pada Kirana dengan wajah sedikit lesu, karena janji papanya untuk bermain masak-masakan sudah dibatalkan. Sementara Ardi tampak terburu-buru, sesekali melirik jam tangannya. Mobil mereka melaju, menjauh dari pandangan, melesat membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Begitu mobil Ardi lenyap dari pandangan, senyum di wajah Kirana menghilang seketika. Raut wajahnya berubah serius dan dingin. Ia mengeluarkan ponselnya dan segera menekan nomor telepon Bu Santi, pemilik penitipan anak, Pelangi Ceria. Bu Santi, maaf mengganggu. Saya Kirana, ibunya Luna. Malam ini Luna akan dititipkan oleh suaminya. Saya akan ada video conference hingga sangat larut. Bisakah Bu Santi memastikan Luna nyaman di sana? Oh, tentu saja, Bu Kirana. Aman kok. Luna anak manis, selalu ceria. Jawab Bu Santi ramah seperti biasa. Suaranya menenangkan. Satu hal lagi, Bu Santi. Kirana melanjutkan. Suaranya kini lebih serius, penuh penekanan. Jika Ardi tidak menjemput Luna tepat waktu, atau jika penitipan akan tutup pada pukul 7 malam, tolong jangan ragu menghubungi saya. Atau, tolong jangan biarkan Luna sendirian di sana. Kalau perlu, hubungi saja saya. Saya akan menyusul dan menjemputnya secepatnya, meskipun saya sedang video conference. Kirana memastikan bahwa Bu Santi memahami urgensi permintaannya. Bu Santi terdengar sedikit heran dengan penekanan Kirana, tapi ia mengiyakan. Baik, Bu. Akan saya pastikan Luna aman. Ibu tenang saja. Telepon ditutup. Kirana berdiri di tengah ruang tamu yang sepi, tatapannya kosong, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Ia sudah menyiapkan umpan yang sempurna. Sekarang, tinggal menunggu ikan itu memakan umpannya dan menunjukkan taringnya yang sesungguhnya. Jumat malam yang seharusnya hangat dan penuh kebersamaan keluarga, kini berubah menjadi medan perang yang dingin dan kelabu. Kirana tahu, sebentar lagi ia akan memetik buah dari benih keraguan yang selama ini ditanam Ardi, dan buah itu akan terasa sangat pahit. Waktu merangkak lambat bagi Kirana. Setiap dentangan jarum jam seolah mengikis kesabarannya. Setelah Ardi dan Luna pergi, rumah terasa kosong dan mencekam, dipenuhi oleh keheningan yang menyesakan dan bisikan keraguan yang semakin menjadi-jadi. Setiap suara samar dari luar, entah itu deru motor atau gonggongan anjing tetangga, membuat jantungnya berdesir cemas bercampur antisipasi. Ia duduk di sofa ruang tamu yang nyaman, mencoba membaca buku tebal yang sudah berminggu-minggu belum sempat ia sentuh. Tetapi matanya hanya menatap kosong lembaran demi lembaran yang tak terbaca. Pikirannya melayang, membayangkan skenario terburuk dari apa yang mungkin sedang terjadi antara Ardi dan wanita berinisial V itu. Namun, di saat yang sama, ia juga membayangkan momen ketika kebenaran akhirnya terungkap, momen ketika semua sandiwara ini akan berakhir. Rasa takut bercampur antisipasi dan amarah yang dingin membuat telapak tangannya berkeringat dan dingin. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktu yang Ardi yakini sebagai dimulainya video conference Kirana dengan klien Eropa. Tentu saja, itu hanyalah alibi sempurna yang sengaja Kirana ciptakan. Kirana menyalakan laptopnya, pura-pura sibuk dengan email dan dokumen. Sesekali melirik jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Pukul 19.15 WIB, ponsel Kirana bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Bu Santi, pemilik penitipan anak,
Pelangi Ceria. Isinya singkat namun melegakan sekaligus menyesakan. Luna sudah tiba di penitipan, Bu Kirana. Luna sudah makan dan sekarang sedang bermain dengan teman-temannya di ruang bermain. Aman kok, Bu. Ibu tenang saja. Kirana menghela napas lega bercampur pahit. Setidaknya Luna, putrinya yang tidak bersalah, berada dalam keadaan aman di tangan orang yang bisa ia percaya. 1 jam berlalu, terasa seperti 1 abad. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak ada kabar sama sekali dari Ardi. Tidak ada pesan singkat, tidak ada panggilan telepon. Kirana mencoba menahan diri untuk tidak meneleponnya, tidak mengirim pesan. Ia ingin Ardi merasa nyaman dalam jebakan yang ia pasang sendiri. Ia ingin Ardi larut dalam momennya bersama V, sehingga ia benar-benar lupa akan tanggung jawab utamanya sebagai seorang ayah dan suami. Ia ingin Ardi menunjukkan kebobrokan moralnya hingga ke titik terdalam. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Langit di luar sudah sepenuhnya gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan dan gemerlap kota. Ponsel Kirana berdering. Tertera nama, Bu Santi penitipan, di layar. Kirana langsung mengangkatnya. Jantungnya berdebar kencang. Bu Kirana, maaf mengganggu lagi di malam hari. Suara Bu Santi terdengar cemas dan agak ragu-ragu. Ini sudah pukul 9 malam. Pak Ardi belum menjemput Luna. Saya sudah coba telepon beliau berkali-kali, tapi tidak diangkat. Bahkan kini ponselnya sudah tidak aktif. Bu Santi menghela napas berat. Penitipan seharusnya sudah tutup jam 7 tadi. Bu. Sejak jam 7, hanya Luna yang tersisa. Saya sudah menunggu 2 jam lebih sendirian dengan Luna, Bu. Luna sudah mulai mengantuk, dan dia sudah mulai bertanya-tanya kenapa papanya belum datang menjemputnya. Hati Kirana mencelos mendengar kalimat terakhir itu. Luna sudah mengantuk. Luna sudah bertanya. Putrinya yang malang itu pasti merasa takut dan kebingungan. Ardi benar-benar tega melakukan ini pada darah dagingnya sendiri. Amarah Kirana memuncak, membakar seluruh tubuhnya. Rahangnya mengeras. Baik, Bu Santi, katanya, berusaha keras menenangkan suaranya yang bergetar hebat agar tidak terdengar kemarahannya. Terima kasih banyak sudah menunggu Luna dan menjaga dia sampai selarut ini. Saya sangat minta maaf sudah merepotkan Ibu. Saya akan segera ke sana sekarang juga untuk menjemput Luna. Ia menatap ponselnya, menahan dorongan yang sangat kuat untuk langsung menelepon Ardi, melontarkan semua makian dan umpatan yang memenuhi kepalanya. Tidak. Bukan sekarang. Pertunjukan ini belum usai. Ardi harus merasakan akibat dari perbuatannya, dan Kirana akan memastikan dia merasakannya. Kirana segera mengambil kunci mobil dan tas tangannya. Ia melaju dengan kecepatan sedang menuju penitipan anak, berusaha untuk tidak melanggar batas kecepatan. Namun setiap kilometer terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Bayangan Luna yang meringkuk sendirian di penitipan yang sudah kosong, kedinginan, dan mungkin ketakutan, menghantui pikirannya. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membara atas kelakuan Ardi. Sesampainya di sana, lampu penitipan memang sudah redup, hanya menyisakan cahaya samar dari beberapa lampu darurat. Dari balik kaca jendela, ia bisa melihat Bu Santi duduk di kursi dekat pintu masuk, dengan sabar memeluk Luna yang sudah terlelap pulas dalam dekapannya. Pemandangan itu menusuk hati Kirana dalam-dalam, menggores luka yang begitu menyakitkan. Bu Santi, panggil Kirana, bergegas menghampiri begitu pintu terbuka. Bu Santi tersenyum getir, wajahnya menunjukkan kelelahan. Syukurlah Ibu datang. Luna sudah tidur pulas, dia sempat rewel dan menangis sebentar tadi, mencari ibunya dan bertanya kenapa papanya belum datang. Kirana mengambil alih tubuh mungil Luna dari pangkuan Bu Santi. Luna terasa hangat dan kecil dalam pelukannya. Napasnya teratur. Kirana mencium kening putrinya,
membisikkan kata maaf berkali-kali pada putrinya yang terlelap pulas. "Terima kasih banyak, Bu Santi. Saya minta maaf sudah merepotkan Ibu sampai selarut ini. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa," kata Kirana tulus, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting Luna aman dan sudah ada yang menjemput," jawab Bu Santi, matanya menatap Kirana dengan simpati dan pengertian. "Saya sampai khawatir Pak Ardi lupa atau ada apa-apa di jalan." Kirana hanya mengangguk tipis, menyimpan semua perasaan campur aduk itu dalam hatinya yang bergemuruh. Ia tahu Ardi tidak lupa. Ardi sengaja. Ia bahkan berani mempertaruhkan kenyamanan, keamanan, dan perasaan putrinya sendiri demi nafsu sesaatnya. Ini sudah melampaui batas toleransi Kirana sebagai seorang ibu dan seorang istri. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Kirana membawa Luna ke mobil. Ia menyelimuti Luna dengan jaket tebalnya dan menyalakan penghangat mobil agar putrinya tidak kedinginan. Dengan Luna yang pulas di kursi belakang, Kirana menyalakan mesin mobilnya. Ia tidak langsung pulang. Ada satu tempat lagi yang harus ia datangi. Satu tempat untuk menyelesaikan drama pengkhianatan ini. Ia mengeluarkan ponsel Ardi yang ia ambil secara diam-diam dari tas Ardi sebelum suaminya berangkat. Kirana ingat, sebelumnya ia sudah berhasil membuka beberapa data di ponsel Ardi yang tidak ia lock out saat memeriksa iPad Ardi. Ia mencari lokasi terkini Ardi melalui aplikasi pelacak lokasi yang Kirana temukan tersembunyi di background ponsel Ardi. Aplikasi yang memang ia install untuk melacak pergerakan kurir-kurir kantor Ardi. Layar ponsel Kirana menunjukkan titik merah yang berkedip-kedip, bergerak perlahan di sebuah area yang Kirana kenali dengan sangat baik, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lokasinya tak jauh dari hotel butik di mana struk parkir yang ia temukan berasal. Sebuah hotel yang Kirana tahu memiliki restoran mewah dan bar yang sering dijadikan tempat kencan rahasia atau pertemuan-pertemuan tak resmi. Jantung Kirana berdegup kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang membara dan tekad yang kuat. "Baiklah, Ardi," bisik Kirana, matanya menatap tajam ke arah jalanan malam yang lengang. "Mari kita akhiri sandiwara busuk ini." Ia menginjak pedal gas, melaju membelah malam, menuju kebenaran yang akan menghancurkan segalanya, namun juga akan membebaskannya. Udara malam Jakarta yang dingin terasa menyengat di kulit Kirana, namun anehnya, ia tidak merasakannya sama sekali. Tekadnya membara, membakar habis semua rasa takut dan dingin yang sempat menyelimutinya sesaat. Fokusnya kini hanya satu, mengungkap kebenaran yang pahit ini secara langsung di depan matanya sendiri, di depan Ardi. Dengan Luna yang pulas tak sadarkan diri di kursi belakang mobil, terlelap dalam kepolosan seorang anak, Kirana menginjak pedal gas, melaju di jalanan yang semakin sepi, menuju lokasi yang ditunjukkan oleh titik merah berkedip-kedip di aplikasi pelacak ponsel Ardi. Hotel yang dituju adalah sebuah bangunan minimalis modern dengan fasad kaca gelap dan sentuhan batu alam yang elegan, memancarkan aura eksklusivitas dan kemewahan yang tersembunyi. Lampu-lampu sorot temaram memberikan kesan misterius, seolah menyembunyikan banyak rahasia di baliknya, rahasia yang sebentar lagi akan Kirana bongkar. Kirana memarkir mobilnya agak jauh, di sisi jalan yang lebih gelap dan tersembunyi, memastikan ia tidak terlihat dari pintu masuk utama hotel. Ia ingin melihat, mengamati, dan memastikan segalanya sebelum mengambil tindakan yang tak bisa ditarik kembali. Dari jarak itu, Kirana bisa melihat dengan jelas mobil Ardi, sedan hitam mengilapnya, terparkir rapi di area valet hotel. Sebuah senyum sinis dan pahit terukir di bibirnya. Jantungnya bergemuruh hebat, berdetak seperti genderang perang. Ini nyata. Ardi memang ada di sini, di tempat pengkhianatan ini. Tanpa ragu, Kirana membuka pintu mobil. Ia menggendong Luna keluar, menyelimutinya lebih erat dengan jaket tebal yang ia pinjamkan. Tidak, ia tidak akan meninggalkan Luna sendirian di mobil, bahkan untuk semenit pun. Putrinya harus bersamanya.
Ini adalah pelajaran pahit, ya, tapi Luna juga berhak tahu siapa ayahnya, meskipun ia masih terlalu kecil untuk memahaminya sepenuhnya. Kirana melangkah mantap menuju lobi hotel. Kakinya terasa berat namun didorong oleh gelombang amarah yang menggelegak. Setiap langkahnya terasa seperti gema yang memantul di koridor hatinya. Di lobi yang temaram namun dihiasi dengan lampu kristal dan furnitur mewah, Kirana melihat sekeliling. Musik jazz lembut mengalun dari lounge bar yang terletak di sebelah kanan, menciptakan suasana romantis yang ironis. Dari kejauhan, Kirana bisa melihat beberapa pasangan sedang menikmati minuman dan percakapan intim di sana. Pandangannya menyapu setiap sudut ruangan, menelusuri setiap wajah, mencari sosok Ardi yang ia kenal. Dan di sanalah ia. Duduk di sebuah sofa kulit berwarna gelap di sudut yang agak tersembunyi, dekat jendela besar yang menghadap gemerlap lampu kota. Ardi sedang tertawa, kepalanya sedikit mendongak, memegang segelas wine merah di tangannya. Tawanya terdengar lepas. Tawa yang sudah sangat jarang Kirana dengar akhir-akhir ini. Di depannya, duduk seorang wanita. Wanita yang sama persis seperti di foto email yang Kirana temukan. Foto yang menghancurkan hatinya. Rambut panjangnya bergelombang indah, tergerai di bahu, mengenakan gaun koktail berwarna merah marun yang elegan dan pas di tubuhnya. Cincin di jari manisnya berkilauan samar, memantulkan cahaya lampu. Itu dia. Valerie. Mereka tampak begitu akrab, begitu mesra, seolah dunia milik berdua, seolah tidak ada orang lain di sana selain mereka. Tatapan Ardi pada Valerie begitu memuja, penuh hasrat dan kekaguman, tatapan yang sudah sangat lama tidak Kirana dapatkan darinya. Tatapan itu terasa seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Napas Kirana tercekat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang tiba-tiba meremas jantungnya kuat-kuat, menghentikan aliran darahnya. Pengkhianatan ini begitu nyata, begitu telanjang di depan matanya, lebih menyakitkan daripada bayangan terburuknya sekalipun. Air mata yang sudah lama ia tahan, kini mendesak ingin keluar, mengaburkan pandangannya. Namun, ia menahannya sekuat tenaga. Tidak. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Ia tidak akan menunjukkan kelemahannya. Ini bukan saatnya untuk rapuh. Kirana mendekat perlahan, membawa Luna yang pulas dalam gendongannya. Langkahnya terasa berat namun penuh tujuan. Setiap langkahnya terasa seperti guntur di keheningan lobi yang dipenuhi alunan jazz. Semakin dekat, ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Tawarnya Valerie yang terdengar manja, dan Ardi yang merespons dengan tawa yang lebih genit, lebih bersemangat, lebih dari yang pernah Kirana dengar darinya belakangan ini. Jadi, kapan kita bisa liburan lagi, Ardi? Suara Valerie terdengar manja dan mendesak. Aku sudah tidak sabar untuk akhir pekan di puncak itu. Aku sudah kangen denganmu. Ardi tertawa ringan, menyesap wine-nya perlahan, matanya terpaku pada Valerie. Tentu. Sayang, sebentar lagi, aku bereskan urusan di rumah. Aku sudah tidak tahan lagi dengan... Sebelum Ardi menyelesaikan kalimatnya, Kirana sudah berdiri tepat di belakang sofa mereka. Bayangannya jatuh di atas punggung Ardi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan badai emosi yang bergolak dalam dirinya. Suaranya terdengar dingin dan tajam, memotong percakapan Ardi dan Valerie seperti pisau yang membelah keheningan. Urusan di rumah? Kata Kirana. Suaranya pelan namun penuh penekanan dan ancaman terselubung, membuat Ardi dan Valerie terlonjak kaget. Keduanya mematung, seolah baru saja disiram air es. Ardi menoleh perlahan, tubuhnya menegang kaku. Wajahnya langsung memucat pasi, darah seolah mengalir habis dari wajahnya. Matanya membelalak, pupilnya membesar karena terkejut yang luar biasa. Gelas wine di tangannya nyaris terjatuh dari genggamannya yang gemetar. Ia melihat Kirana, lalu Luna yang pulas dalam pelukan Kirana, dan kemudian kembali ke wajah Kirana yang dingin dan keras, tanpa ada setitik pun kehangatan. Ekspresi kaget, takut, panik,
dan rasa bersalah yang tak terhingga terpancar jelas di wajah Ardi, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Valerie, yang tadinya tersenyum manis penuh kemenangan, kini ikut menoleh. Senyum di wajahnya luntur seketika, tergantikan oleh ekspresi bingung, terkejut, dan kemudian rasa malu yang mendalam saat melihat Kirana dan anak dalam pelukannya. Ia melihat Ardi, lalu ke Kirana, seolah mencoba memahami situasi gila yang tiba-tiba tegang ini. Kirana, Luna. Ardi tergagap, suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Kalian di sini? Bagaimana bisa? Tentu saja kami di sini, Ardi, jawab Kirana, suaranya kini lebih tinggi, lebih jelas, menarik perhatian beberapa pengunjung lain di lounge bar yang mulai melirik ke arah mereka. Aku menjemput anak kita dari penitipan yang sudah tutup dan anakku sendirian di sana. Karena suaminya yang terhormat ini sedang sibuk berkencan mesra dengan wanita lain di hotel mewah ini. Kirana menekankan setiap kata, suami, berkencan mesra, dan hotel mewah, dengan nada yang menusuk. Wajah Valerie langsung memerah padam, antara malu yang luar biasa dan amarah karena merasa terjebak. Ia menatap Ardi dengan tatapan menuntut penjelasan, seolah bertanya, siapa dia? Kenapa ada dia di sini? Ardi bangkit berdiri, tubuhnya tegang seperti patung, tangannya terkepal, seperti tertangkap basah dalam kejahatan paling besar. Malam itu, di tengah kemewahan hotel yang sunyi, semua topeng akhirnya runtuh, semua kebohongan terkuak. Kirana siap untuk melancarkan serangan balasan yang telah ia siapkan dengan dingin. Kata-kata Kirana menggema di seluruh penjuru lobi hotel yang semula tenang, memecah kesunyian malam dengan kejutan yang memekakkan telinga. Setiap suku kata yang Kirana lontarkan terdengar seperti ledakan, penuh amarah dan rasa sakit yang terpendam. Semua mata pengunjung di lounge bar yang tadinya asyik dengan obrolan mereka, kini tertuju sepenuhnya pada Ardi, Valerie, dan Kirana, menciptakan sorotan yang menyakitkan, memojokkan, dan memalukan bagi Ardi serta Valerie. Wajah Ardi semakin pucat pasi, darah seolah mengalir habis dari wajahnya, bibirnya gemetar hebat, dan ia tampak kehilangan kata-kata, seperti ikan yang terdampar di daratan, megap-megap mencari udara. Valerie, di sisi lain, yang semula hanya menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung, kini mulai menunjukkan ekspresi defensif bercampur amarah. Ia menatap Kirana dengan mata melotot, seolah Kirana adalah pengganggu yang tak tahu malu, biang kerok yang merusak momen romantisnya. Apa-apaan ini, Ardi? Seru Valerie, suaranya sedikit meninggi, penuh tuntutan dan menyalahkan Ardi atas situasi yang kacau ini. Ia beranjak berdiri dengan kasar dari sofa, merapikan gaun merah marunnya yang sedikit berantakan, seolah berusaha menjaga martabatnya yang kini sudah diambang kehancuran. Siapa wanita ini? Dan anak itu, anak siapa? Valerie menunjuk Kirana dan Luna dengan jari telunjuknya. Tatapan jijik terpancar jelas di wajahnya. Kirana tertawa dingin, tawa yang tak mengandung sedikit pun kebahagiaan, melainkan ironi dan kepahitan yang mendalam. Oh, dia bertanya anak siapa? Tentu saja anakku, Nona. Anak dari pria yang sedang berkencan mesra denganmu ini. Kirana menunjuk Luna yang masih pulas tak sadarkan diri dalam gendongannya, lalu menunjuk Ardi yang membeku di tempatnya. Dan aku adalah istrinya. Kirana Paramita, istri sah dari Ardi Lesmana, suamimu itu. Kami belum bercerai, Nona, jika kau butuh penegasan. Mendengar pengakuan Kirana, wajah Valerie memerah sempurna. Kini bukan hanya karena rasa malu yang amat sangat, tetapi juga karena amarah yang memuncak. Ia merasa ditipu, dipermainkan. Istri? Pekiknya, suaranya melengking tajam, menatap Ardi dengan tatapan murka dan penuh pengkhianatan. Ardi, kau bilang kau sudah bercerai. Kau bilang dia masa lalumu yang sudah tidak berarti apa-apa. Kau bilang kau sendiri. Ardi, kau membohongiku.
Ardi mencoba membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia mencoba meraih tangan Kirana, sebuah isyarat keputusasaan, tapi Kirana menepisnya kasar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, mengalir turun hingga ke rahangnya yang tegang. Ia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri yang kini terkuak lebar di depan mata Kirana dan selingkuhannya. Bercerai. Kirana mendesis, menatap Ardi dengan tajam, matanya memancarkan api kemarahan. Oh, benarkah, Ardi? Kapan kita bercerai? Aku tidak merasa pernah menandatangani surat cerai apapun. Aku bahkan tidak pernah mengajukan perceraian. Atau kau sudah bercerai dalam mimpimu yang kotor itu? Kirana melangkah maju, mendekat ke arah Ardi. Setiap langkahnya terasa mengancam, penuh kekuatan yang menekan. Bagaimana bisa kau setega itu, Ardi? Meninggalkan anakmu sendiri di penitipan yang sudah tutup, sendirian dalam gelap, sampai dia menangis ketakutan mencari papanya yang entah kemana. Apa yang kau pikirkan? Di mana otakmu, Ardi? Suara Kirana meninggi, menarik lebih banyak perhatian dari pengunjung lain yang kini mulai berbisik-bisik. Beberapa pelayan dan manajer hotel yang berjas rapi mulai mendekat, tampak cemas dengan keributan yang terjadi di tengah lobi hotel mereka yang seharusnya tenang dan eksklusif. Kirana, tolong, sayang, jangan buat keributan di sini. Ardi akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar panik dan memohon, matanya menatap berkeliling, malu dengan semua tatapan yang tertuju padanya. Ia mencoba meraih tangan Kirana sekali lagi, tapi Kirana menepisnya dengan kekuatan yang mengejutkan, seolah menyentuh bara api. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku akan jelaskan semuanya. Aku janji. Jelaskan apa, Ardi? Kirana hampir berteriak. Suaranya pecah namun tetap lantang. Jelaskan bagaimana kau berjanji pada Luna akan menemaninya, lalu menelantarkannya di penitipan, sendirian, sampai dia menangis ketakutan mencari papanya yang entah di mana. Air mata mulai mengalir deras di pipi Kirana, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang meluap-luap, bercampur dengan rasa sakit akibat pengkhianatan yang terlalu dalam. Jelaskan kenapa kau membohongi wanita ini dengan status duda palsumu, dan yang paling penting, jelaskan kenapa kau tega mengkhianatiku, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan masa depan Luna, demi wanita murahan ini. Kata, wanita murahan, itu memicu amarah Valerie yang tak tertahankan. Jaga bicaramu, Nyonya, teriak Valerie, wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Aku tidak tahu apa-apa. Ardi bilang dia sudah duda. Dia sudah tidak memiliki hubungan lagi denganmu. Aku adalah korban di sini. Kau yang seharusnya tahu batas. Korban. Kirana tertawa pahit sekali lagi, tawa yang menusuk tulang. Ia menatap Valerie dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan, penuh jijik. Oh, kasihan sekali dirimu, Nona. Wanita dewasa sepertimu percaya begitu saja pada pria yang baru kau kenal, tanpa mencari tahu latar belakangnya? Atau kau sengaja menutup mata karena tertarik pada uangnya, atau jabatan direktur palsunya itu? Sadarilah, dia sedang menipu kalian berdua. Dia penipu ulung. Valerie tampak ingin membalas lagi, namun Ardi segera menahannya dengan memegang lengannya erat. Sudah, Val, jangan memperkeruh suasana. Ardi memohon pada Valerie, suaranya berbisik putus asa. Lalu ia kembali menatap Kirana dengan tatapan memelas. Kirana, kumohon. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bisa jelaskan. Tidak seperti yang kubayangkan. Kirana tertawa pahit, air mata bercampur ludah kemarahan keluar dari bibirnya. Aku membayangkan suamiku tidur di kantor, menyelesaikan masalah server yang krusial. Tapi ternyata dia tidur dengan wanita lain di hotel. Aku membayangkan suamiku bekerja keras untuk keluarga, tapi ternyata dia menghabiskan uangku, aset pemberianku,
untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Kirana menunjuk cincin yang sama persis di jari Ardi dan Valerie, yang kini tampak seperti simbol penghinaan. Bahkan kau memberikan cincin yang sama dengan alasan konyol. Kau pikir aku bodoh, Ardi? Aku tahu semuanya. Struk hotel, email-email mesra dari iPad bututmu, rencanamu ke puncak bersamanya. Semuanya. Aku punya semua buktinya. Aku bukan wanita yang bisa kau tipu mentah-mentah. Pengakuan Kirana membuat Ardi terdiam 1000 bahasa. Matanya melebar tak percaya. Ia tak menyangka Kirana bisa mengetahui semua detail itu, hingga ke struk parkir dan isi email. Wajahnya semakin pucat pasi. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada alibi yang tersisa. Valerie menatap Ardi dengan tatapan terluka, dikhianati, dan penuh jijik. Manajer hotel, yang kini sudah berada di dekat mereka bersama 2 orang petugas keamanan, mencoba menengahi. Maaf, Bapak dan Ibu. Bisakah kita selesaikan ini di tempat yang lebih privat? Kami tidak ingin ini mengganggu kenyamanan tamu lain. Tidak perlu, Pak Manajer, kata Kirana tegas. Suaranya bergetar namun penuh otoritas. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan pria ini lagi. Tidak ada penjelasan yang bisa ia berikan. Saya hanya ingin dia tahu, malam ini adalah malam terakhirnya sebagai suami saya. Dan sebagai peringatan untuk wanita ini, Kirana melirik Valerie dengan tatapan tajam. Jangan pernah berani mendekati suami orang lain lagi, atau kau akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari ini. Kirana menatap Ardi dengan jijik yang tak tersembunyi. Mulai sekarang, kau bukan siapa-siapa bagiku. Kau bukan ayah bagi Luna, karena ayah sejati tidak akan menelantarkan anaknya demi nafsu bejat. Aku akan mengurus perceraian kita. Dan semua yang kau punya saat ini, mobilmu itu, perusahaan startup bodohmu itu, bahkan pakaian yang menempel di badanmu, itu semua pemberianku. Akan kusita semuanya. Kau tidak akan punya apa-apa lagi. Dasar tak tahu terima kasih. Ardi terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul keras oleh Kirana, kehilangan keseimbangan. Valerie menatapnya dengan campuran jijik, marah, dan kekecewaan yang mendalam, menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap kebohongan Ardi. Pertunjukan itu berakhir. Kirana membalikkan badannya, memeluk Luna erat dalam gendongannya, dan melangkah pergi, meninggalkan Ardi dan Valerie yang terpaku dalam kehancuran dan rasa malu yang mendalam di lobi hotel mewah itu, disaksikan oleh tatapan menghakimi dari para pengunjung. Badai sudah datang, dan Kirana kini adalah pusatnya, siap untuk menghempaskan segalanya. Kepanikan dan kehancuran yang terpancar begitu jelas dari wajah Ardi serta raut terkejut dan marah dari Valerie adalah gambaran terakhir yang Kirana ingat saat ia melangkahkan kaki keluar dari hotel mewah itu. Udara malam yang semula dingin menusuk tulang, kini terasa sejuk membelai kulit Kirana, seolah membersihkan sisa-sisa kemarahan yang membakar dan energi negatif yang baru saja ia lepaskan. Luna masih terlelap pulas dalam pelukannya. Napasnya teratur dan tenang, tidak terganggu sedikit pun oleh badai yang baru saja menerjang. Kirana memandangi wajah putrinya yang polos dan damai itu, dan tekadnya semakin menguat, mengeras menjadi baja. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya, bukan hanya untuknya, tetapi untuk Luna juga, untuk masa depan mereka berdua yang lebih bersih dan tanpa pengkhianatan. Ia mengemudikan mobilnya perlahan, membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang di tengah malam. Pikirannya yang jernih, yang selama ini terlatih menganalisis dan merumuskan strategi bisnis, kini mulai merangkai langkah-langkah selanjutnya dengan presisi. Tidak ada lagi keraguan yang menggerogoti, tidak ada lagi air mata kesedihan yang menguras tenaga. Yang ada hanyalah tekad baja, kemarahan yang terkendali, dan rasa jijik yang mendalam terhadap perlakuan Ardi. Kirana adalah seorang direktur pemasaran yang sukses. Ia terbiasa dengan strategi matang, eksekusi yang presisi, dan negosiasi yang keras. Konflik rumah tangga ini, bagi Kirana,
adalah sebuah proyek besar yang harus ia menangkan dengan gemilang, demi harga dirinya, demi Luna, dan demi keadilan. Sesampainya di rumah, sekitar pukul 23.30, Kirana langsung membawa Luna ke kamarnya. Dengan hati-hati, ia membaringkan putrinya di tempat tidur ukuran single yang nyaman, menyelimutinya dengan selimut bergambar karakter kesukaan Luna, dan mengecup keningnya lembut. "Mama sayang kamu, nak. Kamu akan baik-baik saja. Mama akan pastikan itu," bisiknya pelan, sebuah janji yang ia ukir dalam hati, untuk dirinya sendiri dan untuk putrinya. Setelah memastikan Luna benar-benar pulas dan tidak akan terbangun, Kirana tidak membuang waktu. Ia menyalakan laptopnya di meja kerja di ruang baca pribadinya dan membuka aplikasi pesan instan yang menghubungkannya dengan Kartika Pramesti, sahabat karibnya sejak masa kuliah dan juga pengacara keluarga yang sangat ia percaya. Kartika adalah seorang partner senior di firma hukum terkemuka di Jakarta, dikenal luas karena ketegasannya, kecerdasan strategisnya, dan keahliannya yang mumpuni dalam menangani kasus perceraian dengan kompleksitas aset yang tinggi. Chat yang Kirana kirimkan singkat namun padat. Setiap katanya menyingkap badai yang baru saja ia alami. "Kirana, Kartika, besok pagi bisakah kita bertemu di kantormu? Ada hal sangat penting dan mendesak yang harus kubicarakan. Ini tentang Ardi. Aku ingin bercerai. Dan aku ingin menyita semua aset yang pernah kuberikan padanya. Aku punya banyak bukti." Tidak sampai 5 menit, balasan dari Kartika masuk. Kirana bisa membayangkan wajah serius sahabatnya itu saat membaca pesannya. "Kartika, Kirana? Ini serius? Oke. Aku batalkan semua janjiku besok pagi. Jam 9 pagi di kantorku. Bawa semua dokumen yang relevan, apapun yang kau punya. Aku akan siapkan tim terbaikku. Tenangkan dirimu, aku bersamamu. Jangan khawatir." Membaca balasan Kartika, Kirana merasa sedikit lega. Beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tidak sendirian dalam menghadapi badai ini. Ia punya Kartika, seseorang yang akan mendukungnya tanpa syarat, memberikan nasihat profesional, dan membantunya memperjuangkan keadilan. Malam itu, Kirana menghabiskan waktu hingga pukul 3 pagi dengan mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Ia bekerja seperti seorang detektif andal. Ia membuka kembali iPad Ardi, memastikan semua email penting yang sudah terhapus berhasil ia pulihkan dan screenshot. Struk parkir hotel yang menjadi bukti kuat ia foto dari berbagai sudut. Ia juga membuka kembali ponsel Ardi yang tadi ia bawa, mencari foto-foto atau chat history lain yang mungkin luput dari Ardi. Ia menemukan beberapa foto Ardi dan Valerie di berbagai tempat kencan, tersimpan di folder tersembunyi yang Kirana temukan secara tak sengaja. Kirana menyalin semua data itu ke hard drive eksternalnya dan juga mengirimkannya ke email pribadinya untuk memastikan keamanan bukti. Kemudian, ia mulai menyusun daftar lengkap aset-aset yang secara langsung atau tidak langsung ia berikan kepada Ardi selama pernikahan mereka. Mulai dari modal awal startup Ardi yang fantastis, yang berasal dari warisan orang tuanya, investasi tambahan yang ia suntikan saat perusahaan Ardi hampir bangkrut, pembelian mobil mewah atas nama Ardi yang ia bayar lunas, hingga rumah yang mereka tinggali, yang dulu dibeli atas nama bersama dengan porsi mayoritas dari Kirana. Ia mencatat semua tanggal transfer, jumlah nominal yang sangat besar, melampirkan bukti transfer bank, kwitansi pembelian, dan bahkan akta jual beli properti. Semua ini ia lakukan dengan pikiran yang sangat fokus, dingin, dan strategis, seolah ini adalah presentasi terpenting dalam hidupnya, di mana keberhasilan adalah satu-satunya pilihan. Ardi pulang sekitar pukul 4 pagi. Suara mobilnya terdengar pelan memasuki garasi. Kirana tidak berpura-pura tidur. Ia tetap duduk di sofa ruang keluarga, sengaja menyalakan lampu redup, menunggunya dengan tatapan dingin. Ardi masuk, melihat Kirana yang duduk tegak, dan langsung tertunduk. Wajahnya lesu, matanya merah karena kurang tidur dan mungkin juga air mata.
tampak kelelahan dan jelas sekali menanggung beban rasa malu yang besar. "Kirana, aku..." Ardi mencoba berbicara, suaranya serak dan putus asa. "Tidak perlu menjelaskan apa-apa, Ardi," potong Kirana dingin, tanpa menatapnya, fokus pada laptop di pangkuannya. Nada suaranya datar, tanpa emosi, namun penuh otoritas. "Aku sudah tahu semuanya. Dan aku sudah mengambil keputusan yang tidak bisa kau ganggu-gugat." Ardi mencoba mendekat, melangkah perlahan ke arah Kirana, tapi Kirana mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk berhenti. "Jangan sentuh aku. Mulai besok pagi, kau tidak akan lagi tinggal di rumah ini. Aku akan meminta pengacaraku mengurus semuanya, termasuk penyitaan aset-aset yang kuberi padamu." Wajah Ardi memucat pasi, seolah Kirana baru saja menusuknya dengan belati. "Sita aset? Kirana, itu tidak adil. Itu usahaku. Aku yang membesarkannya. Itu penghasilanku." Ia mulai memprotes, suaranya naik 1 oktav. "Dengan uangku," Kirana membalas cepat, akhirnya menatap Ardi dengan tatapan tajam yang menusuk, seolah menembus jiwanya. "Kau tidak akan punya apa-apa lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya. Ardi, sekarang giliranmu merasakan dampaknya. Kau menelantarkan putrimu, kau mengkhianatiku. Tidak ada yang adil di sini, kecuali kau kehilangan semuanya." Ardi ingin membantah, ingin memohon dan berlutut, ingin mencari simpati, tapi Kirana berdiri, tidak memberinya kesempatan sedikit pun. "Aku lelah. Pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi malam ini. Besok kita akan bicara lagi, tapi bukan sebagai suami istri. Kau akan bicara dengan pengacaraku." Kirana beranjak ke kamar tidur, tanpa menoleh lagi ke arah Ardi. Ia mengunci pintu di belakangnya. Ia tahu malam ini adalah awal dari peperangan yang panjang dan melelahkan. Tapi ia siap. Ia akan berjuang mati-matian demi Luna dan demi harga dirinya yang sudah diinjak-injak Ardi. Fajar akan segera menyingsing, membawa serta babak baru dalam hidupnya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dan menusuk dari biasanya, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti seluruh penjuru rumah Kirana. Kirana bangun lebih awal, jauh sebelum matahari terbit sempurna di ufuk timur. Tidak ada lagi waktu yang bisa ia buang untuk berlarut-larut dalam kesedihan yang menguras energi atau kemarahan yang membabi buta. Emosinya telah ia masukkan ke dalam kotak terkunci rapat, menyisakan ketajaman berpikir yang luar biasa dan tekad yang kuat membaja. Ia menyiapkan sarapan untuk Luna seperti biasa. Susu hangat, roti panggang dengan selai stroberi kesukaan putrinya, memastikan putrinya makan dengan baik, dan kemudian mengantar Luna ke sekolah. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Kirana berusaha sekuat tenaga menampilkan wajah ceria dan senyum terbaiknya di depan Luna. Tidak ingin sedikit pun bayangan masalah pelik orang tuanya menodai kepolosan dan kebahagiaan putri kecilnya. Ardi sudah tidak ada di rumah saat Kirana bangun. Ia pergi sebelum fajar menyingsing, mungkin melarikan diri dari konfrontasi yang tak terhindarkan, atau mungkin juga mencari simpati dari V atau orang lain yang bisa ia manfaatkan. Kirana tidak peduli. Kehadiran Ardi atau ketiadaannya tidak lagi berarti apa-apa baginya. Ia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang ingin segera ia singkirkan. Tepat pukul 9 pagi, Kirana sudah duduk tegak di hadapan Kartika di kantor firma hukumnya yang megah di bilangan Sudirman, jantung bisnis Jakarta. Kantor Kartika didominasi warna abu-abu gelap dan perak mengilap, mencerminkan kesan profesionalisme, ketegasan, dan keseriusan. Kartika, dengan blazer navy yang pas di badannya dan kacamata berbingkai tipis bertengger apik di hidungnya, menatap Kirana dengan sorot mata prihatin sekaligus siap tempur, tatapan yang Kirana kenal betul sebagai tanda keseriusan. "Kirana, aku sangat prihatin mendengar semua ini," kata Kartika lembut, setelah Kirana selesai menceritakan kronologi kejadian secara detail, tanpa ada yang ditutupi,
dan menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan semalaman. Meja di antara mereka kini penuh dengan tumpukan print-out email, screenshot chat mesra, foto-foto Ardi dan Valerie, serta salinan dokumen-dokumen keuangan dan kepemilikan aset yang berharga. Aku tidak butuh belas kasihan, Kartika, jawab Kirana datar, suaranya mantap tanpa getaran. Aku butuh keadilan. Aku ingin dia merasakan apa yang dia tanam. Aku ingin dia kehilangan semuanya, tidak tersisa satupun. Kartika mengangguk serius, rahangnya mengeras. Aku mengerti sepenuhnya, Kirana. Dengan bukti-bukti yang kau punya ini, struk parkir hotel, screenshot email, foto-foto pengkhianatan, dan terutama fakta penelantaran anak yang terjadi tadi malam, posisimu sangat kuat. Untuk masalah perceraian, itu akan sangat mudah kita ajukan ke pengadilan dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran anak. Apalagi Luna masih di bawah umur. Bagaimana dengan aset? Tanya Kirana, langsung ke intinya, matanya menatap tajam ke arah Kartika. Perusahaan startupnya, mobil-mobil mewah yang dia pakai, rumah ini, itu semua sebagian besar dari modal dan investasiku. Aku tidak ingin satu sen pun dari itu jatuh ke tangannya. Aku ingin menyita semuanya. Kartika menyandarkan punggungnya di kursi, tampak berpikir sejenak, menimbang-nimbang strateginya. Itu akan sedikit lebih kompleks, Kirana, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa mengajukan gugatan harta gono gini dengan klaim kuat bahwa aset-aset tersebut sebagian besar berasal dari harta bawaanmu, atau investasi pribadimu yang jelas tercatat sebelum atau selama pernikahan. Terlebih jika modal awal perusahaannya terbukti dari dana pribadimu, dan bukan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Kita perlu menyiapkan semua bukti transfer dana, dokumen perjanjian pinjaman atau investasi, dan catatan kepemilikan aset yang kau punya. Aku punya semuanya, tegas Kirana, matanya berkilat penuh keyakinan. Bahkan ada beberapa perjanjian tertulis saat aku menyuntikkan dana tambahan ke perusahaannya saat mereka menghadapi krisis finansial beberapa tahun lalu. Dia juga berjanji untuk menjadikanku komisaris utama sebagai bentuk timbal balik, tapi itu tidak pernah terjadi. Semua janji itu ada di dokumen resmi. Senyum tipis penuh strategi terukir di wajah Kartika. Bagus. Ini akan sangat membantu. Kita juga bisa menggunakan pasal penelantaran anak yang sudah terbukti tadi malam sebagai poin penekan utama untuk mendapatkan hak asuh penuh atas Luna, serta memperjuangkan nafkah anak yang besar dan berkelanjutan, dan tentu saja nafkah iddah bagimu sebagai istri yang diceraikan karena kesalahan suami. Pembicaraan mereka berlanjut selama hampir 3 jam penuh. Kartika menjelaskan setiap pasal hukum yang relevan, setiap kemungkinan yang mungkin terjadi di persidangan, dan setiap skenario balasan dari pihak Ardi. Kirana mendengarkan dengan saksama, otaknya bekerja cepat, sesekali mengajukan pertanyaan tajam dan logis, seperti seorang CEO yang merumuskan strategi bisnis paling penting di tengah ancaman takeover. Mereka membahas tentang tuntutan ganti rugi moral atas kerugian psikis, kemungkinan pembekuan rekening Bank Ardi dan aset perusahaannya, hingga potensi pelaporan pajak jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak wajar. Kita akan mengirimkan somasi pertama hari ini juga, kata Kartika di akhir pertemuan, menumpuk berkas-berkas di hadapannya. Kita beri dia waktu 3 hari kerja untuk merespons dan datang untuk mediasi. Jika tidak ada respons positif, atau dia mencoba mengelak, kita langsung ajukan gugatan resmi ke pengadilan tanpa menunda lagi. Kirana mengangguk mantap, tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Lakukan, Kartika. Aku tidak ingin ada penundaan. Semakin cepat ini selesai, semakin baik. Aku ingin semua ini tuntas. Sebelum Kirana beranjak dari kursi, Kartika menatapnya dengan tatapan lembut dan penuh perhatian, seolah mencoba menembus pertahanan baja Kirana. Kirana, kau sungguh baik-baik saja. Kirana tersenyum getir, senyum yang mencapai matanya namun tidak sampai ke hatinya.
Aku akan baik-baik saja, Kartika. Luna adalah duniaku, prioritasku. Aku harus kuat untuknya. Aku hanya ingin semuanya bersih. Aku ingin dia tahu bahwa harga sebuah pengkhianatan itu sangat mahal, jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Dengan langkah yang lebih ringan, namun penuh keyakinan, Kirana meninggalkan kantor Kartika. Perang telah dimulai, sebuah perang yang akan menguras tenaga dan emosi, tetapi ini adalah perang yang harus ia menangkan. Ini bukan lagi tentang cinta yang hancur, melainkan tentang keadilan, martabat yang terinjak, dan melindungi masa depan putri tunggalnya. Ardi mungkin berpikir ia bisa lepas tangan begitu saja setelah menghancurkan segalanya. Tapi Kirana akan memastikan dia membayar harga yang setimpal, hingga titik terakhir. Somasi dari Kartika tiba di kantor Ardi 2 hari setelah pertemuan intens Kirana dan pengacaranya. Amplop tebal dengan logo firma hukum ternama yang elegan itu mendarat di meja resepsionis, kemudian diserahkan langsung ke tangan Ardi oleh asistennya yang tampak sedikit bingung. Awalnya, Ardi mengira itu adalah proposal bisnis baru dari klien besar, atau mungkin undangan event bergengsi yang biasa ia terima. Namun, begitu ia membuka dan membaca isinya, senyum percaya diri yang selalu menghiasi wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh raut terkejut dan kemudian pucat pasi, lebih pucat dari saat ia tertangkap basah di lobi hotel malam itu. Somasi itu bukan hanya sekadar surat permintaan cerai biasa. Itu adalah pukulan telak yang terstruktur rapi, presisi, dan datang dari Kartika Pramesti, nama yang sangat Ardi kenal sebagai pengacara keluarga Kirana yang terkenal garang, cerdas, dan tanpa kompromi. Surat itu merinci setiap tuduhan dengan bahasa hukum yang lugas dan mengancam. Perselingkuhan, penelantaran anak, dan yang paling membuatnya tersentak, niat Kirana untuk menuntut semua aset yang berasal dari kontribusi dan investasi Kirana. Disebutkan pula tenggat waktu 3 hari yang singkat untuk merespons dan kesediaan untuk mediasi sebelum gugatan resmi didaftarkan ke pengadilan. Kata-kata seperti gugatan hak asuh penuh, nafkah anak, dan penyitaan aset berkelebat di benak Ardi, membuatnya panik. Ardi menggebrak meja kerjanya dengan keras. Amarah, kepanikan, dan rasa malu campur aduk menjadi satu. Sialan! Kirana benar-benar gila. Dia berani-beraninya, teriaknya pada dirinya sendiri. Ia tak menyangka Kirana akan bertindak sejauh ini, secepat ini, dan sebrutal ini. Ia pikir Kirana hanya mengancam di malam itu, terbawa emosi sesaat. Selama ini, Ardi selalu melihat Kirana sebagai wanita yang lembut, penyayang, naif dalam urusan bisnisnya, dan terlalu terikat pada citra keluarga harmonis mereka. Ia pikir Kirana tidak akan pernah berani melakukan apapun yang bisa merusak citra publik mereka atau menimbulkan skandal. Ia salah besar. Kirana kini adalah singa betina yang marah, siap menerkam. Dalam kepanikannya, Ardi segera meraih ponselnya dan menelepon ponsel Kirana. Berdering, namun tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap nihil. Hanya suara operator yang menjawab. Ia mengirimkan pesan teks bertubi-tubi, memohon, berjanji akan menjelaskan semuanya secara detail, meminta maaf dengan setulus hati, dan bersumpah akan berubah total demi mereka dan Luna. Namun, semua pesannya hanya dibaca, centang biru muncul, tanpa balasan satu kata pun. Kirana benar-benar membungkamnya, memutus semua saluran komunikasi. Terjebak dalam situasi yang semakin runyam, Ardi akhirnya menghubungi Valerie. Val, kita harus bicara. Ini gawat. Istriku tahu semuanya. Dia mengirimkan somasi dan mengancam akan menyita semua asetku. Suara Valerie dari seberang telepon terdengar dingin dan penuh kekecewaan, nyaris tanpa emosi. Apa? Jadi kau memang punya istri? Kau menipuku, Ardi. Kau bilang kau duda. Kau bilang kau sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kau pembohong. Valerie tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan.
Aku tidak mau terlibat dalam masalah keluargamu. Jangan hubungi aku lagi. Jangan pernah lagi. Valerie langsung memutuskan sambungan telepon, meninggalkan Ardi tercengang dan hancur. Ia kehilangan kedua wanita itu dalam sekejap, dan kali ini, ia merasa benar-benar sendirian. Dalam keadaan putus asa, Ardi akhirnya menghubungi pengacara keluarganya. Seorang pengacara umum yang selama ini mengurus legalitas bisnis startupnya, bukan spesialis perceraian. Pengacara itu terkejut dengan somasi dari Kartika. Pak Ardi, ini kasus yang sangat serius. Kartika Pramesti itu hiu di pengadilan. Dia tidak main-main. Apalagi dengan tuduhan penelantaran anak dan klaim aset yang begitu kuat dan terstruktur. Dokumen-dokumen yang dia lampirkan cukup solid. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin kehilangan perusahaanku. Ardi bertanya. Suaranya putus asa, napasnya tersengal. Kita harus merespons somasi ini dan berusaha mediasi. Kita perlu menunda proses hukum agar Anda punya waktu menyusun strategi. Kita harus membantah klaim asetnya dan mencoba mencari celah untuk menepis tuduhan penelantaran anak. Mungkin kita bisa argumenkan bahwa Anda hanya menitipkan karena memang darurat pekerjaan, atau mencari saksi, jelas pengacaranya, mencoba menganalisis situasi. Ardi menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kecemasan yang mendalam, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kantornya terasa hampa, fokusnya buyar total. Beberapa investor yang mendengar desas-desus tentang keretakan rumah tangga CEO mereka mulai menghubunginya, menanyakan tentang stabilitas perusahaannya dan proyek yang sedang berjalan. Ardi mencoba meyakinkan mereka bahwa semua baik-baik saja, bahwa ini hanya masalah pribadi biasa yang akan segera diselesaikan. Namun suaranya terdengar tidak yakin, bahkan bergetar. Pada hari ketiga, batas waktu somasi, Ardi muncul di hadapan Kirana. Bukan di kantor Kartika untuk mediasi resmi seperti yang diharapkan, melainkan di rumah mereka. Setelah Kirana pulang dari kantor dan Luna sudah pulas di kamarnya, Ardi berhasil masuk dengan kunci cadangan yang masih dimilikinya. Entah kenapa Kirana belum menggantinya. Wajahnya tampak lebih berantakan dari sebelumnya. Kantung mata menghitam pekat, dan pakaiannya lusuh serta tidak terurus. Ia berlutut di depan Kirana yang sedang duduk dengan tenang di sofa ruang keluarga, membaca buku, sama sekali tidak terkejut dengan kehadirannya. Kirana, kumohon. Ardi memulai, suaranya pecah, matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku bersumpah akan berubah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Aku akan meninggalkan Valerie. Aku bersumpah demi Tuhan dan demi Luna. Aku akan melakukan apapun agar kita kembali seperti dulu. Demi Luna, sayang. Dia butuh kita berdua, butuh keluarga yang utuh. Kirana menatapnya tanpa ekspresi, tatapannya kosong namun dingin. Kau tahu, Ardi? Katanya pelan, suaranya dingin menusuk, seolah membeku udara di antara mereka. Aku sudah melewati fase menangis, fase marah, dan fase kecewa. Sekarang yang tersisa hanyalah rasa jijik yang mendalam. Tapi kita bisa perbaiki. Kirana, aku janji. Aku akan pergi terapi. Aku akan melakukan apapun. Ardi mencoba meraih tangan Kirana, tapi Kirana menariknya menjauh dengan gerakan jijik, seolah Ardi adalah sesuatu yang kotor. Tidak ada yang bisa diperbaiki, kata Kirana tegas. Setiap kata adalah paku yang menancap. Kau tidak hanya menghancurkan pernikahan ini, Ardi. Kau menghancurkan kepercayaanku seutuhnya. Kau menelantarkan Luna, putrimu sendiri, di tempat asing. Dan yang paling parah, kau menganggapku bodoh. Ardi, kau pikir aku tidak akan tahu, tidak akan bertindak setelah semua yang kau lakukan. Kau meremehkanku. Aku mohon, jangan sita aset-asetku, Kirana. Perusahaan itu adalah hasil kerja kerasku. Itu masa depanku. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Ardi memohon,
Suaranya penuh keputusasaan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Kirana tersenyum pahit, senyum kemenangan yang kejam. Masa depan? Kau mengira masa depanmu hanya tentang uang dan kesuksesan semu? Kau lupa bahwa masa depanmu juga tergantung pada keluargamu? Kau yang memilih untuk menghancurkan itu. Dan ingat, Ardi, semua yang kau punya itu dibangun di atas tanganku, di atas uangku yang tak terhingga jumlahnya, dan di atas kepercayaanku yang kau sia-siakan begitu saja. Semua itu akan kembali padaku. Berhentilah memohon. Somasi itu akan terus berjalan. Pengacaraku akan mengurus semuanya di pengadilan. Kau akan berhadapan dengan Kartika. Dan mulai malam ini, kau tidak bisa lagi masuk ke rumah ini. Semua kunci akan diganti. Aku sudah membereskan semua barang-barang pribadimu ke garasi. Kau bisa mengambilnya kapanpun. Kirana berdiri, mengambil tasnya yang tergeletak di sampingnya. Aku sudah tidak memiliki apapun lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Ia meninggalkan Ardi yang masih berlutut di lantai ruang keluarga, terpaku dalam penyesalan yang terlambat dan kehancuran yang total. Pintu kamar Kirana tertutup, mengunci Ardi di luar, menandakan akhir dari babak yang menyakitkan ini. Ardi kini menghadapi kenyataan pahit. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena keserakahannya. Pagi hari yang ditentukan untuk sesi mediasi pertama di kantor hukum Kartika Pramesti akhirnya tiba. Udara dingin dari penyejuk ruangan terasa menusuk, namun Kirana tidak bergeming. Ia datang lebih dulu, ditemani oleh Kartika yang tampak tenang dan profesional. Ruangan mediasi berukuran sedang, didominasi oleh meja bundar dari kayu mahoni gelap di tengahnya, dikelilingi oleh beberapa kursi kulit hitam. Suasana di dalam terasa tegang dan sunyi, hanya dipecahkan oleh suara desiran pendingin ruangan. Kirana mengenakan setelan blazer abu-abu gelap yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, wajahnya tampak tenang namun memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia juga membawa serta Luna, putrinya, yang kini berada di ruang bermain anak yang nyaman dan penuh warna yang disediakan kantor Kartika. Jauh dari area mediasi, Kirana ingin Luna dekat dengannya, merasakan kehadirannya, namun tidak terlibat langsung dalam kekacauan dan drama pahit antara orang tuanya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan Ardi masuk, bersama pengacaranya, seorang pria parubaya berwajah lelah yang Kirana kenal sebagai pengacara umum yang selama ini mengurus beberapa dokumen bisnis Ardi, bukan spesialis perceraian. Wajah Ardi sendiri tampak kusut, kantung mata menghitam, matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari, dan ia terlihat sangat tidak terurus, jauh dari citra CEO muda yang energik. Ia menatap Kirana dengan tatapan memohon, penuh penyesalan, namun Kirana hanya membalasnya dengan tatapan dingin, tanpa emosi, seolah menatap orang asing. Mediasi dimulai. Kartika membuka pertemuan dengan suara yang jelas dan tegas, menjelaskan posisi Kirana. Ia mengajukan gugatan cerai atas dasar perselingkuhan yang terbukti dan penelantaran anak, serta tuntutan penuh atas hak asuh Luna, nafkah anak yang besar dan berkelanjutan, nafkah iddah bagi Kirana, dan yang paling krusial, penyitaan aset-aset yang dibiayai atau dimodali oleh Kirana. Kartika memaparkan bukti-bukti dengan lugas dan tanpa basa-basi, termasuk foto-foto mesra Ardi dan Valerie, print out email, screenshot chat, dan struk parkir hotel, yang semuanya diletakkan berjejer di atas meja. Pengacara Ardi, yang terlihat sedikit gentar di hadapan Kartika, mencoba membantah. Mohon maaf, Bu Kartika. Klien kami mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga, namun tuduhan perselingkuhan masih perlu dibuktikan lebih lanjut di pengadilan. Mengenai penelantaran anak, itu adalah situasi darurat mendadak karena pekerjaan klien kami yang tidak bisa ditunda. Dan untuk masalah aset, itu adalah harta bersama yang dikembangkan oleh Pak Ardi dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, bukan semata-mata dari modal Ibu Kirana. Kirana tak bisa menahan diri untuk tidak memotong. Suaranya mengandung sarkasme yang menusuk. Kerja keras?
Anda menyebut tidur dengan wanita lain di hotel dan menelantarkan anak saya di penitipan anak sampai larut malam itu. Kerja keras, Tuan Pengacara. Kirana melontarkan pertanyaan itu dengan tatapan tajam langsung ke Ardi. Semua bukti sudah jelas. Klien Anda, yang terhormat ini, dengan bangga mengirimkan foto mesra mereka ke selingkuhannya itu. Dan penelantaran anak? Anak saya menangis ketakutan di penitipan karena papanya sibuk berduaan di hotel. Apa itu bukan bukti konkret? Ardi mencoba menyela. Wajahnya memerah. Kirana, itu tidak. Diam, Ardi. Kartika menunjuk Ardi dengan telunjuknya. Suaranya tajam namun terkontrol. Biarkan pengacaramu yang berbicara. Dan Kirana, tolong tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Kartika melanjutkan, menatap pengacara Ardi dengan serius. Bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat, Tuan Pengacara. Kami memiliki saksi mata, termasuk resepsionis hotel yang melihat klien Anda masuk bersama wanita lain, dan pemilik penitipan anak yang melihat kondisi Luna dan ketiadaan Bapak Ardi. Kami juga bisa mengajukan bukti transaksi keuangan yang menunjukkan aliran dana signifikan dari rekening pribadi Ibu Kirana ke rekening perusahaan Bapak Ardi. Kami juga memiliki akta pembelian aset yang menunjukkan porsi kepemilikan Ibu Kirana. Apakah Anda yakin ingin memperpanjang drama ini di pengadilan terbuka, dengan semua detail pribadi ini terungkap ke publik? Wajah Ardi semakin pucat. Ia melirik pengacaranya dengan putus asa, mencari dukungan yang tampaknya tak bisa diberikan. Pengacaranya menghela napas, menyadari betapa kuatnya posisi Kirana. Bagaimana dengan tawaran dari pihak Anda, Pak Ardi? Tanya Kartika, menatap Ardi langsung, memberikan kesempatan terakhir untuk penyelesaian damai. Apakah Anda bersedia mengakui kesalahan dan bernegosiasi secara damai sebelum kami melangkah lebih jauh? Ardi menelan ludah, suaranya serak. Aku bersedia menceraikan Kirana. Aku bersedia memberikan nafkah untuk Luna sesuai keputusan pengadilan. Tapi aku mohon, jangan ambil perusahaanku. Itu adalah hidupku. Aku akan berikan kompensasi lain sebagai ganti rugi. Kompensasi apa, Ardi? Kirana menimpali, suaranya dingin. Matanya menyorot tajam. Cinta dan kepercayaan yang kau hancurkan itu tak ternilai harganya. Dan perusahaanmu itu, ingat, Ardi, dibangun dari keringatku, modal pribadiku yang tak sedikit. Tanpa aku, kau tidak akan punya apa-apa. Pengacara Ardi kemudian mengajukan tawaran. Mereka bersedia memberikan sejumlah uang tunai sebagai nafkah iddah dan nafkah anak, serta rumah tinggal yang saat ini mereka tempati, namun mereka tetap bersikeras mempertahankan perusahaan dengan segala cara. Kirana mendengarkan dengan rahang mengeras. Setelah Ardi dan pengacaranya selesai, Kirana menggeleng tegas. Tidak, katanya. Aku tidak butuh rumah itu lagi. Aku akan membeli rumah baru yang lebih baik untuk Luna. Aku ingin perusahaan itu. Itu adalah bagian dari investasiku yang sangat besar, dan aku akan mengklaimnya sebagai hakku. Dan Ardi, kau akan pergi dari rumah itu tanpa membawa apa-apa, kecuali pakaian di badanmu dan aset yang terdaftar murni atas namamu tanpa campur tanganku. Ardi terhenyak. Kirana, itu keterlaluan. Kau mau menghancurkan aku? Pekiknya, amarah dan ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Ardi, jawab Kirana dingin, tatapannya tak goyah. Ini adalah harga dari pengkhianatanmu. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Mediasi menemui jalan buntu total. Ardi tidak mau melepaskan perusahaannya, dan Kirana tidak mau berkompromi pada aset itu, atau pada detail perceraian lainnya. Tidak ada titik temu sama sekali. Baiklah, kata Kartika, menutup mapnya dengan suara jelas. Karena tidak ada titik temu dalam mediasi ini, kami tidak punya pilihan lain. Kami akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan.
Surat panggilan sidang akan segera dikirimkan. Sampai jumpa di persidangan. Ardi dan pengacaranya hanya bisa menghela napas pasrah. Wajah mereka menunjukkan kekalahan. Mereka tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini, medan perangnya adalah ruang sidang yang terbuka dan kejam. Kirana berdiri, melirik Ardi dengan tatapan terakhir yang penuh kekalahan dan jijik, lalu beranjak menuju ruang bermain anak, menjemput Luna. Ia siap untuk pertarungan yang panjang dan melelahkan, siap menghadapi apapun demi masa depan putrinya dan keadilan yang ia yakini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebuah bangunan megah yang memancarkan aura formalitas dan keadilan, menjadi saksi bisu babak baru dalam hidup Kirana. Hari itu, ruang sidang terasa dingin, bukan karena suhu AC, melainkan karena atmosfer tegang yang mencekam. Kirana duduk di kursi barisan depan, di samping Kartika yang tampak tenang dan percaya diri. Ia mengenakan blus putih dan rok pensil hitam, rambutnya digulung rapi. Kami juga memiliki kesaksian dari psikolog anak yang menyatakan bahwa insiden tersebut berpotensi menimbulkan trauma pada anak. Apakah ini yang disebut penyesalan? Kartika kemudian melanjutkan dengan fokus pada klaim aset. Ia menunjukkan serangkaian bukti transfer dana berjumlah fantastis dari rekening pribadi Kirana ke rekening perusahaan Ardi, jauh sebelum perusahaan itu berkembang pesat. Ia juga mempresentasikan perjanjian investasi awal yang jelas menyebutkan Kirana sebagai investor utama dan adanya janji kepemilikan saham yang lebih besar, yang tidak pernah direalisasikan Ardi. Semua ini, Yang Mulia, Kartika menyimpulkan dengan tegas, menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan pengkhianatan dalam ikatan perkawinan, tetapi juga telah mengambil keuntungan finansial secara tidak adil dari klien kami. Kami memohon agar hak asuh penuh diberikan kepada Ibu Kirana, nafkah anak yang pantas, dan seluruh aset yang dibiayai oleh Ibu Kirana, termasuk mayoritas saham perusahaan, diserahkan sepenuhnya sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Ardi ingin berteriak, menolak. Ia merasa dunia berbalik melawannya. Ia telah kalah. Ia menatap Kirana, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan lagi seorang istri yang lemah, melainkan seorang wanita yang kuat, tangguh, dan sangat cerdas, yang telah merencanakan pembalasannya dengan sempurna. Hakim menghela napas panjang. Baiklah. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian dari kedua belah pihak, serta argumen yang diajukan, ada keheningan yang mencekam di ruang sidang. Kirana menahan napas. Palu hakim diangkat, siap untuk dijatuhkan. Keheningan menyelimuti ruang sidang, begitu pekat hingga detak jantung Kirana terdengar jelas di telinganya. Semua mata terpaku pada hakim ketua. Palu kayu di tangan hakim diangkat tinggi, siap untuk dijatuhkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan kesaksian para pihak, suara hakim menggema. Pengadilan memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Kirana Paramita, atas tergugat, Ardi Lesmana. Napas Kirana tercekat. Rasanya seperti beban berat terangkat dari dadanya. Hakim melanjutkan, hak asuh penuh atas anak semata wayang, Luna, sepenuhnya diberikan kepada Ibu Kirana Paramita. Tergugat diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar. Angka yang disebutkan hakim membuat Ardi tersentak. Itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan mengenai pembagian harta Gonogini, hakim melanjutkan, tatapannya beralih ke Ardi. Setelah meninjau bukti aliran dana dan investasi, diputuskan bahwa perusahaan startup Innovatech yang didirikan dan sebagian besar dibiayai oleh penggugat, sepenuhnya menjadi hak milik Ibu Kirana Paramita. Mobil, dan sebagian besar aset bergerak lainnya yang terbukti dibeli dengan dana penggugat, juga diserahkan kepada penggugat. Ardi terhuyung di kursinya, wajahnya memucat pasi. Ia ingin berteriak, menolak, tapi pengacaranya menahannya. Kirana menatap Ardi, ekspresinya campuran antara kemenangan dan kelegaan yang mendalam. Demikian putusan ini dibacakan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Palu hakim pun jatuh, mengeluarkan suara tok yang nyaring, membelah keheningan, dan sekaligus mengakhiri babak pernikahan Kirana dan Ardi. Kirana bangkit berdiri, air mata yang selama ini tertahan kini menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia menoleh ke arah Kartika, yang tersenyum bangga padanya. Perjuangan panjang ini akhirnya usai. Ardi telah kehilangan segalanya. Istri, anak, dan bahkan ambisi bisnisnya. Kirana melangkah keluar dari ruang sidang, meninggalkan Ardi yang terpaku dalam kehancuran dan penyesalan yang tak berujung. Dunia baru menantinya, sebuah dunia yang akan ia bangun kembali bersama Luna, tanpa bayang-bayang pengkhianatan.